Oke teman-teman, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman, senang sekali saya di sini eh, Muhammad Rayhan Nurbahtiyar, salah satu admin TGP dan pembawa acara pada hari ini bisa berkesempatan bertemu dengan teman-teman di dalam Zoom hari ini. Saya sebagai admin PGP juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Pada Zoom kali ini, kami selaku admin PGP ingin menyapa teman-teman yang baru join grup PGP ya, karena ini banyak anggota baru. Kami ucapkan selamat datang. Nah, untuk anggota baru yang belum tahu PGP itu apa, jadi saya sebagai pembawa acara kan memperkenalkan PGP secara singkat ya. Jadi PGP adalah eh, tujuan kami membentuk PGP itu sebagai wadah teman-teman, eh, terutama untuk alumni PPG Prajabatan untuk mendapatkan wadah atau kelompok atau tempat untuk saling berbagi seperti itu. Jadi niatnya awalnya seperti itu. Nah, untuk kami admin itu sebenarnya admin PGP itu berasal dari satu universitas yang sama ya. Jadi sebenarnya kami ini eh, dulunya adalah kelompok circle ambis ya. Ambis di kuliahan, ambis LMS mungkin ya mungkin. Terus ambis untuk mengejar P3K seperti itu. Jadi kami dulu itu eh, mencoba banyak tryout, mencoba beberapa sumber belajar untuk P3K, persiapan P3K, dan kami berbagi di dalamnya. Nah, itu nanti ke depannya akan kami bagikan ke teman-temannya. Nah, untuk selain itu ya, ini eh, kami jadikan sebuah grup ya, kami jadikan sebagai sebuah grup PPG Prajabatan karena kami juga merasa para alumni PPG Prajabatan itu tidak memiliki wadah ya. Mungkin teman-teman sudah join dengan eh, grup atau ada delegasi dari asosiasi eh, PPG Prajabatan ya, yang resmi, tapi biasanya hanya berupa apa himbauan atau info resmi gitu. Jadi bukan tempat berbagi gitu. Jadi harapannya melalui PGP ini teman-teman bisa berbagi dan kemudian dari pengalaman saya, pengalaman PPG tahun sebelumnya, ketika kita menghadapi dinamika kebijakan dari pemerintah itu kita tidak kompak. Nah, dengan adanya grup ini dan alhamdulillah juga banyak dari dari anggota dari lintas pulau ya, dari seluruh Indonesia. Jadi itu sangat membantu nanti jika misalkan ada dinamika yang kita harus bergerak bersama seperti itu. Jadi ke depannya seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Setelah itu kita ke acara berikutnya kita akan berkenalan dengan admin BGP. Eh, Mungkin teman-teman tahu ya di grup itu ada 8 adminnya. Tapi mohon maaf hari ini yang bisa hadir cuma 3 orang. Sebenarnya 4 orang. Satu izin izin bepergian ya, guru-guru. Jadi hari ini hanya 3 orang dan kebetulan cowok semua. Jadi mungkin langsung saja kita ke perkenalan pertama ke Mas Wahdu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak, Kak Rayhan. Perkenalkan, ini perkenalan nama doang atau gimana, Kak? Ah iya, maaf, maaf. Sebentar ya Pak. Maaf. Sebentar ya Mas Wahdu. Ini saya mau share apa? Share screen dulu. Oke. Eh, Perkenalan nama, terus jurusan yang diambil dulu, terus dengan domisili.
Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya, teman-teman sekalian, itu Mahbub. Jadi bisa kalian panggil Kak Mahbub. Saya dari Jember, asli Jember. Kemudian jurusannya dulu di Pendidikan Matematika UNED. Kemudian untuk pendidikan profesinya, saya ke Universitas Malang. Oke, terima kasih banyak, Kak. Itu jurusannya mungkin bisa disebutkan juga Mas Wagub, selinier atau tidak dari S1-nya. Oh, enggak, selinier, selinier, Kakak. Oke, jadi selinier. Nah, mungkin ini yang perlu kita berbagi ya teman-teman. Nah, eh, bagaimana sih kehidupan Prajab setelah setelah mereka lulus? Nah, itu mungkin kita perlu tahu. Mungkin Mas Mahbub bisa berbagi dari kesibukan hari ini, terus bagaimana Mas Mahbub bisa dapat pekerjaan atau kesibukan itu. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Kak Rehan. Ini sebenarnya kan dari awal, sebenarnya kan saya bersyukur banget gitu tuh ya. Bersyukur pada angkatan sekarang gitu tuh. Kenapa? Karena dari dulu, eh, setelah kita lulus sarjana itu masih belum ada pendidikan profesi. Nah, jadi, nah ternyata pada tahun 2023 kemarin itu ternyata pendidikan profesi guru ini sudah dibuka angkatan kedua, tahun kedua. Kan ya, jadi kayak bersyukur banget adanya PPG ini. Nah, cuma agak kecewa dari awal-awal. Kenapa? Karena eh, kenapa yang kita yang ikut seleksi PPG itu diterimanya itu besar-besaran. Nah, setahu saya itu katanya PPG ini nanti hubungannya sama P3K. Nah, dari awal kok bisa besar-besaran, sedangkan pensiunan tahunannya itu kan nggak mungkin sebesar ini gitu tuh. Jadi kayak ngerasa kecewa aja dari awal. Kenapa kok harus diterima itu secara besar-besaran? Nah, ngikutin alur karena mungkin nanti bakalan masih belum tahu kan terkait setelahnya PPG itu. Jadinya selama profesi itu karena di Ganesha Operation itu Kak itu harus lulus S1 dulu. Jadi waktu pendidikan profesi guru saya tuh langsung daftar di GO sebagai tentor. Jadi sekalian kuliah sekalian ngelesi sorenya. Jadi kayak karena kan di Jember sebelum lulus pun sudah ngelesi di bimbel gitu tuh ya. Nah kayak sudah sore pagi sore itu kuliah, malamnya tuh kita ngelesi. Nah waktu di Malang kayak gabut banget malamnya jadi langsung daftar di GO. Nah kemudian ternyata bener bener ini bener firasat dari awal jadi kayak ini besar-besaran nanti P3K-nya kayak gimana dan ternyata P3K-nya kan juga mundur Kak yang itu kan ya jadi alhamdulillah sudah gabung dulu di Ganesha Operation ini di bimbelnya jadinya kayak sembari nunggu pembukaan P3K jadi setelah selesai kuliah itu langsung mutasi ke Jember jadi GO itu ada sistem mutasi gitu tuh jadi misalkan kalau kita daftarnya di Malang nanti boleh kita mutasi kemana gitu tuh. Jadi kuliah selesai langsung lanjut mutasi sembari nunggu P3K ini Kak gitu. Oke, dari yang saya tangkap ya Mas Mabuk, itu kan Mas Mabuk bekerja sudah masuk di GO setelah Nggih, lulus S1. Jadi nggih, pas bener kuliah Kak. profesi itu kan sepertinya saya nangkapnya itu sudah bekerja sebagai tentor ya. Nah, itu Bener. mungkin itu sebagai eh, setahu saya kan ada pegawai harian, ada pegawai freelance itu. Nah, Mas Mabuk di sini sebagai apa? Ini karena kan di GO itu berbeda dengan sistemnya dengan yang lainnya seperti Neutron dan yang lain SSC kan gitu kan. Nah, di GO sendiri itu ada ini berarti bahas bahas, bahas GO gitu Kak. Iya, kamu sudah terlanjur dari awal. Oke. Oke, ini kalau di GEO itu ada sistem pengajar harian sama pengajar freelance. Nah, pengajar harian ini nanti 8 jam harus ada di kantor. Meskipun jam KBM-nya itu hanya 5 jam, 3 jam, 4 jam gitu. Nah, sisanya itu biasanya digunakan untuk telemarketing. Jadi kita dibagi. Jadi kalau misalkan staff itu nanti yang jemput siswa ke sekolah-sekolah, sedangkan kalau tentor pengajar harian itu yang bagaimana caranya nambah dari yang ada gitu tuh ya. Jadi menghubungi siswa-siswa yang didapatkan sama stafnya. Nah, untuk saya sendiri karena saya tidak mungkin karena saya pengen gitu tuh ya masih ada keinginan untuk ikut P3K. Untuk kedepannya takutnya kontraknya terlalu lama. Jadinya saya tuh mending ikut pengajar freelance. Nah,
di sini kalau di pengajar freelance itu nanti kita datang itu hanya pada saat ada jam KBM-nya gitu. Nah, untuk sudah sih Kak. Gimana? Kalau ingin memang jadi tentor, berarti sambil nunggu P3K ya Mabub ya, Mas Mabub itu berarti ambilnya berarti yang freelance. Artinya pekerjaan yang kita datang ketika kita akan Nggih, ngajar mengajar ya, saja. akan Nggih, ngelesi. Yes. nggih. Cuma Dari situ kita eh, bentuk. Ya, dari cuman apa pengalaman Mas Mabub? Dari pengalaman saya itu Kak, jadi Kak misalkan kita sebagai tentor dengan guru itu berbeda banget gitu tuh ya. Karena sebagai tentor itu kita pertama kepuasan siswa dulu. Ya kan ya, jadi bukan target dari pemerintah gitu tuh. Jadi kan kalau guru kan sangat harus gini, 2 minggu ini harus selesai, 3 minggu ini harus selesai bab ini. Enggak, tapi karena yang kita acuannya itu kepuasan siswa, jadi kalau misalkan siswa masih belum paham kita ulangi lagi. Tapi kalau siswa sudah paham bisa kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya gitu Kak. Jadi lebih santai lah Oh, oke. terkait Nah, guru sama tentor. ah, lebih santai atau seperti ini Mas Mabub. Kalau ini kan biar tips juga buat teman-teman yang mungkin akan jadi tentor ya. Mungkin ada pandangan jadi tentor di sebuah eh, lembaga bimbel yang memang sudah terkenal. Nah, Oke. kepuasan siswa itu apakah dia lebih mudah mencukupinya, standar kepuasan siswa itu lebih mudah mencukupinya di lembaga bimbel ini sama di sekolah. Karena maksudnya apakah kan kita sadar ya kalau guru itu ada biasanya ada yang pintar mengajar, ada yang pintar materi. Nah, biasanya yang eh, kurang pintar materi itu tapi dia pintar ngajar, dia akan mudah membuat siswa itu nyaman itu di kelasnya. Nah, apakah ketika di bimbel itu seperti itu tuh sudah cukup atau karena kalau dari pandangan saya Mas Mabuk ya seseorang yang sudah menjadi tentor di bimbel terutama yang sudah terkenal ya itu tuntutan materinya itu kemampuan dia untuk membawakan materi itu tinggi gitu seperti itu Iya. apakah cukup membuat nyaman apa juga harus pinter bawa materi Oh, seperti itu kurang oke. lebihnya. Eh, Geo sendiri kita punya sistem kayak gini. SMTH. Nah, itu SMTH itu artinya kayak ngajar, micro teaching, Kak, gitu tuh. Jadi ada SMTH, ada SKMP. Nah, kalau SKMP ini nanti diberikan soal. Jadi semua tentor bukan hanya cuma kenyamanan siswa doang, kepuasan siswa. Karena kan kita juga punya tujuan. Jadi target kita itu siswa-siswi itu dapat 100 kan ya. Nah, kalau dulu, kalau dulu kan ada kan ya. Nah sekarang itu kita prioritaskan ke PTN terbaik, kan ya. Jadi di UTBK-nya. Nah ternyata pada tahun ini itu ada juga TKA. Jadi nanti targetnya kita juga selain UTBK juga ada di TKA. Nah untuk mencapai target itu, jadi setiap bulan biasanya itu 1 bulan itu 2 kali itu diberikan soal. Nah, jadi nanti tentor pun mengerjakan soal yang sudah disediakan oleh pusat. Jadi kalau GO itu kan bimbingan terpusat Pak gitu tuh. Jadi langsung yang anu itu Bandung kan itu kan ya. Jadi eh, kita setiap bulan 2 kali itu dikasih soal-soal. Jadi kalau misalkan soal sesuai jurusan kita ya. Jadi kalau misalkan nilai kita di bawah 80 nanti bakalan diremedi. Nah, kemudian SMTH itu digunakan apa? Cara mengajar kita atau micro teaching kita. Nah, pada saat karena kan setiap harinya siswa itu diberikan feedback. Nah, jadi feedbacknya itu salah satunya ada mau tidak diajar oleh tentor ini, kan ya. Nah, kalau misalkan tidak mau ada penolakan dari siswa untuk tentor itu, nanti bakalan disuruh SMTH setiap hari. Jadi bakalan sebelum mengajar, misalkan ngajarnya jam 4, jam 2, jam 3 itu nanti disuruh mengajar di depannya para tentor-tentor yang lain. Nah, misalkan saya tentor matematika. Jadi sebisa mungkin tentor web ekonomi ataupun tentor geografi nanti itu harus paham apa yang saya jelaskan gitu Kakak. Nah, jadinya ya harus juga bisa pintar mengajar, cara mengajar dan harus juga punya kemampuan. Karena di
les-lesan, anak-anaknya kan pasti memiliki motivasi yang tinggi, kan ya. Nah, kalau misalkan kita sudah memberikan celah sedikit pun, misalkan salah rumus pun gitu tuh ya, nanti itu bakalan membekas ke adik-adiknya dan nggak mungkin dipilih lagi ke seterusnya gitu tuh. Jadi hati-hati. Jadi persiapan sebelum mengajar pun harus sesuai. Jadi emang kita disuruh membuat sketsa terlebih dahulu gitu tuh. Jadi kita buat sketsa apa yang mau kita tulis di papan itu harus kita tulis di buku tulis. Nanti bakalan diupload buktinya gitu tuh Kak. Oh, seperti itu. Oke, oke, Iya, Mas Bobo. iya cukup cukup Jadi ribet lah gitu. jadi Iya, sebenarnya mungkin kalau bahasa sederhananya mungkin memang kepuasan ya, tapi pas pelaksanaannya itu sebenarnya cukup kompleks ya Mas Mahbub ya iya berarti ya. bener-bener Kak. Jadi ada siswa yang Eh, aduh nggak mau ini sudah gitu tuh. Ada yang sudah ya. dari awal sudah gak mood itu ada wis hati-hati aja cara ngajarnya, cara Ya, menyapanya gitu tuh ya. Nanti bisa-bisa ya, ditolak. ya. Kalau sudah ditolak nanti gak dapat jadwal gitu tuh. Karena kan freelance gitu. Ya. Oke, ini pertanyaan mungkin terakhir ya Mas Mahbub. Oke Mas Kak. Mahbub dulu masuknya ke GO itu tadi sudah disinggung ya, tapi kurang jelas. Itu melalui tes kah, oprek umum atau Mas Mahbub joinnya lewat relasi, maksudnya dari kenalan disampaikan ini ada tawaran jadi tentor loh gitu. Pas seperti Oke. itu. Sebenarnya eh ada tawaran. Cuma Oh, ada tawaran, cuma ya tetap dilakukan kayak formalitas buat ini, kayak soalnya tuh kayak gimana, maksudnya tes soalnya gitu kan, emang ada tes soalnya Kak gitu tuh. Jadi pertama ya emang dari tawaran itu, ini lo mumpung kosong kan ya, jadi oke join. Nah ternyata hasil tesannya itu juga lumayan bagus gitu, sempet ada satu soal yang salah sih menurut menurut saya gitu tuh, sampai saya itu langsung ngadu dan ya wes eh, dilanjutkan ke sesi selanjutnya, sesi micro teaching, kemudian sesi wawancara, kayak gitu Kak, gitu tuh. Dan oh, kalau misalkan kita sudah bagus sebenarnya untuk nyari temen itu segampang itu sebenarnya Kak, gitu. nah, ya. Oke, Gitu. oke. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi eh, relasi ya di sini ya, pentingnya untuk mencari relasi. Jadi Mas Mabub itu maksudnya ke tentor, jadi tentor itu relasi. Dan nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau pekerjaan biasanya memang lewatnya relasi kecuali rekrutan resmi dari pemerintah ya itu terbuka untuk umum. Kalau seperti ini biasanya yang pekerjaan non formal ya atau bisa dibilang seperti itu eh, biasanya ya lewat relasi gitu. Oke, terima kasih Mas Mubub. Iya Kita Kak, terima kasih juga. eh, ganti ke speaker berikutnya, pembicara berikutnya. Oh iya teman-teman, ini saya lupa untuk memperkenalkan. Jadi ini ada tiga pembicara ya hari ini. Jadi Mas Mahbub, Mas Rofiki dan saya sendiri. Karena sebenarnya saya speaker bukan membawa acaranya. Nah, untuk Mas Mahbub ini dia akan bercerita tentang yang sebelumnya sudah didengarkan teman-teman ya tentang tentor ya di bimbel ya. Karena guru kebanyakan menunggunya itu akan di bimbel ya, baik dari dia bikin bimbel sendiri atau dia nanti jadi ikut ke bimbel yang sudah terkenal. Nah, untuk jadi tentor di bimbel terkenal, seperti ceritanya Mas Mabuk itu, ambillah yang freelance. Artinya ketika mendapatkan jam baru dia datang ya, karena itu lebih fleksibel. Nah, untuk berikutnya ini eh, Mas Rofiki akan bercerita tentang di luar ya, di luar dari linearitas dari profesi guru ya. Jadi sangat berbeda profesinya. Dan kalau saya nanti karena saya sempat jadi guru honorer, jadi nanti saya akan cerita tentang eh, bagaimana sih jadi guru honorer itu sambil nunggu P3K seperti itu. Oke, berikutnya langsung saja ke Mas Rofi. Mas Rofiki, Mas Rofiki bisa perkenalan dulu singkat. Oke, baik terima kasih kepada Mas Royhan. Perkenalkan nama saya Muhammad Zain Rofiki, biasanya dipanggil Mas Rofiki. Saya berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Untuk alumni, saya alumni S1 di Pendidikan Matematika Universitas Jember. Terus untuk PPG prajabatannya itu di tempat yang sama di
Universitas Jember. Mungkin itu saja perkenalannya. Linear ya, Mas Rofik ya, dari S1 dengan PPG. Iya, masih masih linear, masih sejalan, masih Ah, oke. satu. Kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kesibukannya apa? Pekerjaan ya, lebih utamanya bekerja. Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman pelajar ini. Oke, baik. Eh, untuk pekerjaan sendiri di sini saya banyak ya. Jadi ada pekerjaan tetap sama pekerjaan freelance. Nah, untuk yang saya jelaskan terlebih dahulu mungkin dari yang freelance terlebih dahulu ya. Untuk yang freelance terlebih dahulu di sini saya biasanya kayak editor video terus sebagai konten kreator di YouTube buat konten-konten pendidikan seperti itu mungkin jadi freelance jadi pekerjaan yang tidak menentu jadi bisa seminggu itu ada beberapa kali aja jadi tidak tidak menetap itu aja jadi untuk yang freelance selanjutnya itu eh, saya juga kayak edit modul, edit tesis, edit skripsi, tapi bukan joki ya teman-teman. Bahasa editnya di sini kayak membantu seperti margin, membantu memperbaiki kalimat-kalimat atau kata-kata yang masih kurang tepat. Nah, mungkin seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini ke pekerjaan yang tetap atau pekerjaan yang biasanya dilakukan sehari-hari. Nah, itu saya ada dua pekerjaan untuk sehari-harinya. Untuk yang di pagi, ini mungkin sangat-sangat tidak linear dengan status sebelumnya sebagai guru profesional ya teman-teman. Di sini saya sebagai mungkin sedikit kaget ya. Di sini saya mendaftar, bukan mendaftar, ya. Saya berada di staf DPRD Kabupaten. Jadi di sini sangat-sangat tidak linear dengan dengan yang sebelumnya diambil di S1 maupun di PPG Prajab. Nah, jadi di sini saya masuk di staf ahli DPRD di kabupaten saya di Kabupaten Situbondo. Nah, di staf ini saya menjabat sebagai staf ahli bagian dokumentasi, desain, dan lain sebagainya. Nah, itu em, menjadi pekerjaan utama lah, utama selagi menunggu pembukaan P3K selanjutnya. Jadi di sela-sela kita menunggu kan kita tidak mau diam berdiri eh, tanpa tanpa ada pekerjaan. Nah, di sini saya mencoba-coba untuk masuk di meskipun tidak linear mungkin ya, mungkin tidak linear banget ya. Jadi berusaha tetap maksimal memberikan yang terbaik lah gitu. Nah, untuk masuknya sendiri ya karena ini di dalam politik ya mungkin masuknya bukan seperti oprek atau pemilihan atau gimana. Nah, untuk untuk masuknya ke staf ini kalau di Kabupaten Situbondo itu melewati relasi. Jadi semakin kita punya relasi itu mungkin semakin gampang lah istilahnya, gampang kita mendapatkan suatu pekerjaan. Meskipun pekerjaan itu masih belum linear dengan apa yang kita inginkan gitu. Terus selain itu juga saya sebagai apa ya, bukan founder sih sebagai eh, membuat bimbel sendiri. Jadi kan kalau kerja di staf DPRD itu kan tidak sampai seharian gitu. Jadi di malam harinya, di sore harinya, di sela-sela lah, di sela-sela itu saya mendirikan suatu bimbel. Nah, bimbel ini saya dirikan sendiri di tepatnya di Kabupaten Situbondo ya teman-teman. Jadi di ini saya sebagai perintis jadi sudah banyak tergabung lah dari SD, SMP, SMA, siswa-siswa gitu yang membutuhkan bimbel. Nah, untuk biasanya kan banyak yang tanya kenapa gak ikut bimbel aja gitu. Kenapa harus buat bimbel? Nah, di sini tujuannya eh, ingin merangkul yang kurang, masyarakat-masyarakat yang kurang. Karena kan kalau bimbel seperti GO dan lain sebagainya tidak
mengurangi 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 kualitasnya kan emang bagus-bagus mereka. Nah, juga kalau nilainya bagus tentunya harganya juga ya lumayan gitu. Jadi tujuannya saya di sini untuk membuat yang murah lah, yang terjangkau oleh semua masyarakat. Jadi dari masyarakat yang dari masyarakat bawah, menengah sampai atas gitu. Jadi eh, terbentuknya bimbelnya di situ. Mungkin itu saja sih yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke Mas Raihan. Oke, jadi Mas Rafiki tadi juga ngebimbel ya, dan dari yang diceritakan segmen pasarnya itu berbeda dari bimbel yang sudah terkenal di Indonesia ya. Jadi mengincar yang segmen pasar yang kurang mampu atau menengah ke bawah seperti itu. Nah, mungkin ini Mas Rofiki pertanyaan. Mas Rofiki kan bekerja sangat tidak linear ya dengan pendidikan sebagai profesi guru. Nah, tantangan apa yang Mas Rofiki hadapin ketika bekerja di lingkungan tersebut? Karena kan kita magangnya juga magang di sekolah gitu. Seandainya mungkin Mas Rofiki jadi operator kan masih kenal lah dengan lingkungan sekolah, tapi ini operator di DPRD gitu ya, staf DPRD. Nah, tantangannya apa yang Mas Rofiki hadapi? Apakah dari skill, apakah dari rekan kerja gitu? Mungkin bisa disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Eh, untuk tantangannya dari awal masuk itu cukup banyak sekali ya. Misalkan dari tantangan kerjaan, misalkan kalau kita di sebelumnya sebagai pendidikan atau guru pendidikan biasanya kita diajarin cara buat modul atau cara RPP, terus LKPD dan lain sebagainya kan biasanya muter-muternya di situ desainnya. Nah, sekarang dituntut untuk lebih dari itu karena ini kalau LKPD di DPRD kan sudah tidak masuk kan ya. Jadi mungkin desain-desainnya kayak desain hari-hari hari-hari penting lah atau gitu atau banner-banner ucapan selamat mungkin seperti itu untuk kerjaannya. Terus untuk tantangan di lingkungan lingkungan kerjaan itu juga sangat-sangat berbeda ya karena kalau di guru kan ya kita setara guru mungkin bedanya cuma di kepala sekolah mungkin seperti itu mungkin. Nah, kalau di DPRD sendiri kan punya beberapa jabatan gitu, ada yang paling tinggi, sedang, dan rendah. Mungkin tantangannya di situ harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan lingkungan yang ada di sekolah seperti itu. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih ya Mas Rofiki ya atas perkenalannya. Nanti teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, terutama tentang pekerjaan yang tidak linear, nah nanti bisa tanya langsung ke Mas Rofiki untuk lebih jelasnya seperti itu. Nah, untuk berikutnya eh saya sendiri akan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Nurbahtiar. Saya guru profesional, alumni PPG linear dengan pendidikan S1 saya. Jadi saya mengambil pendidikan matematika. Dulu saya masuk PPG itu karena memiliki harapan karena dari cerita-cerita cutting PPG itu kalau bisa langsung ditempatkan atau minimal dapat sertifikasi ketika kita mengajar ya, walaupun jadi guru honorer. Jadi motivasinya itu. Cuman eh, eh, kadang juga agak kesel ya jujur saja karena kebijakannya yang mudah berubah-ubah gitu, yang awalnya kita seakan-akan jadi prioritas untuk dapat pekerjaan di P3K, dapat formasi, tapi ternyata enggak ya. Itu terjadi di eh, angkatan saya ya teman-teman, P3K tahap 2 2023 2024 sorry. Nah, itu banyak nanti ceritanya. Nah, eh, sambil menunggu P3K saya itu jadi guru honorer ya teman-teman, jadi guru honorer. Dan mungkin ini sedikit cerita ya, mungkin teman-teman juga sudah ada yang jadi honorer di sebuah instansi. Eh, jadi guru honorer itu seperti kuli ya, menurut saya, seperti buruh. Nah,
Artinya apa? Ketika kamu masuk itu kita akan terhitung bekerja, sedangkan ketika ada libur itu tidak bekerja. Jadi kalau di saya itu karena di yayasan pondok pesantren, jadi libur sekolah itu adalah libur pesantren. Jadi libur semester 1 itu tidak ada. Jadi adanya itu saat libur pesantren eh, Ramadan, bulan Ramadan seperti itu. Jadi Ramadan itu full libur sampai hari raya. Hari raya H+15 seperti itu. Jadi selama itu otomatis saya tidak mengajar. Nah, karena tidak mengajar itu saya itu tidak mendapatkan gaji seperti itu. Itu sedihnya. Selain itu juga kita yang mendapatkan gaji di bawah dari eh, apa ya, dari standar ya. Jangankan UMR itu, bahkan setengahnya UMR itu saja sudah sangat baik gitu. Ini enggak, dan saya juga pernah merasakan gaji 400 itu pernah. Jadi eh, mungkin teman-teman juga bahkan ada di bawah saya, pengalaman di bawah saya mungkin pernah juga. Jadi memang seperti itu adanya honorer. Nah, dari honorer ini, tapi teman-teman juga bisa mencairkan sertifikasi ya. Jadi sertifikat pendidik serdik dari teman-teman ketika menjadi guru honorer itu bisa diajukan. Nah, caranya gimana? Nanti operator mendata teman-teman sebagai guru di sekolah tersebut. Jadi eh, menunggu proses itu nanti eh, entah ya kok kurang lebih berapa bulan nanti baru itu akan cair. Besarannya itu 1.500.000 setahu saya. Nah, cuman saya itu belum sampai mencairkan ya, sertifikasi karena eh, pada prosesnya itu saya kan setelah kesibukan BPG itu selesai, saya langsung daftar menjadi guru honorer dan diterima. Nah, guru honorer ini itu eh, saya sertifikat pendidiknya itu tidak langsung keluar, jadi memang agak lama dan saya sengaja untuk memperlambat prosesnya karena saya takut bermasalah nanti ketika saya keterima P3K dan akhirnya harus pindah gitu. Jadi memang saya perlambat, sengaja diperlambat, tidak mengurusi serdik atau sertifikasi dengan serius. Jadi sampai di akhir saya menjadi guru honorer itu tidak mencairkan sertifikasi seperti itu. Nah, kenapa saya bilang sampai di akhir? Karena sekarang itu saya sudah tidak bekerja sebagai guru honorer lagi karena alhamdulillahnya keterima di P3K ya, formasi P3K seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang menunggu ya, menunggu pembukaan P3K karena jalur karir kita yang utama itu adalah P3K ya. Daftar P3K atau mungkin SR ya, yang bagi teman-teman yang berminat itu silakan nanti sambil menunggu cari pekerjaan yang eh, kontraknya yang ideal itu 1 tahun gitu, yang ideal. Jadi sambil menunggu 2 tahun itu ya mungkin boleh karena eh, saya ini menunggu mungkin sampai bulan Oktober untuk akhirnya dapat SK ya. Sedangkan eh, prosesnya itu dari Desember pendaftaran P3K, Desember tahun lalu itu sampai mendapatkan SK itu Oktober. Jadi kurang lebih 11 bulan ya, 11 bulan. Ya, kurang lebih 11 bulan karena Desember awal itu pembukaan pendaftaran seperti itu. Jadi eh, sambil menunggu bekerja dulu karena objektifnya menurut saya sekarang itu bekerja ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk saya, singkat saja karena eh, kita langsung saja ke sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini adalah berbagi cerita. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran dunia kerja atau bagaimana cara dapat kerjanya itu silakan bertanya atau mungkin akan tanya juga ke P3K juga gak apa-apa, silakan. Ini dibuat lebih fleksibel ya, lebih terbuka. Jadi saat ada yang bertanya, teman-teman ingin apa? Ingin bertanya juga dengan pertanyaan yang sama, tapi uh, sedikit berbeda detailnya. Nah itu gak apa-apa, nanti langsung nyambung gitu. Jadi silakan teman-teman ketik di kolom chat atau raise hand ya, raise hand. Nanti saya persilahkan untuk teman-teman untuk membuka mic-nya, on mic. Silakan teman-teman jika ada yang bertanya, kami buka dari sekarang. Nah,
kita sambil menunggu yang tanya ya, ini cerita saja singkat kenapa PGP ini akhirnya kami jadikan gitu dan bersyukur teman-teman itu tersebar dari seluruh Indonesia karena dinamika saat kita P3K itu eh, apa banyak sekali dari diri kita sendiri dari kita Prajab itu ada tantangannya karena banyak teman-teman yang apa bisa dibilang banyak permintaan terhadap pemerintah sedangkan kenyataannya itu enggak seperti itu gitu. Ya pemerintah di sini posisinya masih masih membagi dua, eh, kepada kita Prajab dan kepada honorer jadi kebijakannya akan terbagi ya teman-teman. Jadi kita sebagai Prajab juga tidak boleh egois karena banyak senior kita yang sudah bekerja 10 tahun gitu. Nah, tapi kita juga perlu wadah untuk bersatu karena banyak juga honorer yang bisa dibilang kalau angkatan saya itu honorer siluman gitu. Jadi kita harus bersuara, kita harus punya wadah agar bisa bergerak bersama. Nah, apakah ngefek, Kak? Eh, Sebenarnya ngefek atau tidak, ya itu masalah akhir ya kalau menurut saya. Yang penting kita sudah berusaha gitu. Karena kalau teman-teman tahu guru honorer itu punya wadah ya. Jadi dan mereka itu lebih terstruktur gitu. Jadi eh, tidak hanya lewat demo, tapi mereka bisa menyuarakannya lewat DPR gitu kan. Kalau teman-teman kan tidak memiliki relasi sampai segitu ya, karena kita fresh graduate, karena kita baru anak apa ya, anak baru kemarin ya istilahnya. Tapi mungkin ada yang prajab yang sebagian juga sudah lama atau sudah pernah menjadi honorer, tapi prajab lagi mungkin bisa seperti itu dan relasi. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Anita. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Mau tanya ke Kak Royhan, ketika Kakak menjadi guru honorer, kenapa tidak menggunakan sendiknya? Apakah itu akan berpengaruh ketika daftar P3K? Maaf Kak, saya belum paham. Nah, oke, ini sebenarnya kekhawatiran pribadi ya, Kak Anita. Jadi saya takut nanti akan bermasalah ngurusi P3K-nya karena saya terdaftar jadi guru honorer gitu. Tapi sepengalaman saya sebenarnya eh, karena masih linear ya kalau Kemendikbud gitu jadi sebenarnya yang memiliki kuasa tertinggi itu Kemendikbud gitu bukan operator sekolah kalau kita jadi honorer jadi maksudnya itu ketika kita sudah keterima P3K Kemendikbud bisa nyabut dan mencabut data kita dari suatu sekolah swasta untuk ditaruh di negeri gitu jadi gitu jadi eh, saya takut aja gitu nanti ada konflik kayak operator saya takut mendapatkan operator yang eh, tidak tidak apa tidak bisa diajak kerjasama seperti itulah istilah kasarnya ya jadi saya tidak mencarikan sertifikasi. Nah kenapa sertifikasinya tidak mau saya carikan juga karena takut sudah terdata itu tadi lagi balik lagi ya jadi lebih amannya memang eh, karena jangka waktunya 6 bulan sih karena saya masih berpikiran saya bisa apa cukup ya hidup dari itu dari freelance dan dari gaji. Jadi saya ya sebuah pertaruhan sih sebenarnya Kak Nita. Jadi sebenarnya apakah jalan saya itu baik? Belum tentu juga tergantung kondisi teman-teman, tergantung kondisi teman-temannya. Kalau misalkan ini kan jangka waktunya bisa dibilang ya karena dari eh, wawancara yang Ibu Menpan RB itu bilangnya kan untuk tahun ini tidak ada P3K seperti itu. Nah, ya teman-teman kalau seperti itu, kalau ngincernya P3K itu ya jangan eh, kalau bisa ya dicairkan maksudnya sertifikasinya untuk nambah-nambah pemasukan. Tapi kalau misalkan ngincarnya kayak SR ya, SR kan ada kemungkinan ya itu akan buka setiap tahun. Tapi ini kurang tahu ya, kurang tahu. Kalau yang sekarang buka, tapi tetap butuh nilai P3K. Nah, kita tidak tahu ke depannya itu perekrutannya apakah dia mandiri, apakah dia akan ikut P3K seperti itu. Nah, kalau ikut P3K ya berarti tetap harus dicairkan menurut saya karena apa sudah terlalu lama ya, terlalu lama gitu. Tapi aman kok. Setahu saya, jadi gini, kalau dari hierarkinya ya, hierarki dari ini database guru. Jadi di satuan
terbawah itu ada operator, operator yang bisa memasukkan guru gitu, sehingga dia menjadi database guru honorer gitu. Nah, tapi di atas itu ada Kemendikbud, jadi pusat gitu. Jadi dia bisa mengambil kalau itu sudah apa terngena ngena P3K ya artinya nanti bisa dipindahkan oleh Kemendikbud. Ya gitu seperti itu ya yang lebihnya. Dan itu terjadi di angkatan saya karena eh, pendaftarnya itu ada honorer dan ada PPG Prajab. Jadi teman-teman banyak yang mengira saya itu honorer, pendaftar honorer. Padahal saya pendaftar Prajab gitu. Seperti itu. Bagaimana Kak Anita? Apakah ada pertanyaan tambahan? Mungkin untuk teman-teman juga. Oke, sudah semoga terjawab ya. Semoga terjawab eh, dengan baik. Oke, eh, untuk ini ada pertanyaan dari Kak Budi. Kak mau tanya rekomendasi Bimbel Indo apa ya Kak? Mungkin ini Mas Budi sambil diketikkan dari daerah mana ya biar kita tahu. Nah, eh, saya akan serahkan ke Kak Mabub untuk menjawab ini. Yang netral ya Mas Mabub ya, jangan jadi sales Aman. Netral, netral, sales netral. GO Oke. ya, jangan jadi sales eh, GO. Sebenarnya gini Kak, semuanya. Oh, Surabaya. Bagus. Ini kalau menurut saya sih Kak, Kak mau tanya, ini kan rekomendasi Kak Royhan. Rekomendasi bimbel di Indonesia apa ya Kak? Sebenarnya sebelum saya ke GO, karena kan saya itu di GO itu punya cutting. Nah, Dek jangan ke GO dulu, katanya bilang gitu. Karena ada kontraknya gini 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 gini. Nah, gitu. Dan ternyata ya wes saya tuh nggak ke GO terlebih dahulu Kak Royhan, Kak Budi. Jadi itu saya itu ke bimbel-bimbel yang kecil terlebih dahulu. Dan ternyata fee-nya kurang memuaskan, bukan kurang memuaskan ya, karena realistis saja. Kita sebagai tentor kan butuh fee juga kan gitu kan ya. Jadi eh untuk rekomendasi bimbel Indonesia yang apa ya Kak? Ya mungkin yang jelas saja Kak yang sudah banyak siswanya. Mungkin karena kenapa? Pertama kok harus banyak siswanya? Karena kan dia itu berpengaruh sama jadwalnya kita. Jadi saya itu meskipun freelance itu jadwal setiap minggunya itu tidak mati sama 15 kbm gitu tuh ya. Jadi kadang satu hari itu 3 kali, kadang hari Sabtu itu sampai 4 kali gitu tuh. Jadi kalau tambah banyak siswanya, tambah banyak jamnya kita mengajar. Nah, karena kan kita juga freelance. Nah, kemudian untuk testimoninya gimana ya? Ini cuma ngasih testimoni dari teman-teman yang lain gitu ya. Nah, yang bimbel yang satunya Kak Royhan gitu tuh. Nah, kalau di GO itu gini Kak, Kak misalkan tambahan aja. Misalkan yang nambah itu 2 orang, tapi kita ngerjakannya 1 jam setengah, ngajarnya 1 jam setengah, nanti itu sama saja kayak 1 kali fee. Tapi kalau misalkan yang di satunya di neutron gitu tuh ya, ini kan testimoni juga kan Kak. Royhan tidak apa-apa ya, kita membandingkan. Nah, kalau Kalau yang di Mas sudah kamu. kalau yang di satunya itu sesuai kalau kita tambahan itu sesuai sama jumlah siswanya. Kalau misalkan jumlahnya 3 bakalan tambah kecil kata bilang gitu. Nah, kemudian selain GO sebenarnya ada banyak gitu tuh ya. Banyak bimbel yang lebih besar gajinya dari GO. Kan ya. Contohnya saya waktu di Malang pun gitu. Waktu di Malang itu waktu kuliah itu saya nggak cuma di GO saja. Nah, saya itu di after school. Nah, jadi di after school itu sistemnya itu ngajarnya ke Ma'had. Jadi yang IEBS Al-Mahira yang di Batu. Jadi ngajarnya ke sana. Dan fee-nya karena kan sudah kelihatan kan yang mondok di IBS kan kayak gimana kan ya. Dan bangun pun yang kayak gitu. Nah, jadinya fee yang mereka berikan harusnya lebih besar kan gitu kan. Jadinya besar daripada GO itu. Dan saran saya itu yang sudah yang bekerja sama sama pondokan, ya pondoknya yang harusnya yang bagus gitu tuh. Jadi jangan yang bekerja sama yang sama sekolah-sekolah yang lumayan masih kurang bagus lah dikatakan kurang bagus. Nah, kalau di Surabaya kayaknya banyak deh Kak gitu tuh. Kayaknya SSC juga bagus di sana katanya saya punya temen gitu tuh ya. Itu ruang guru kemudian SC itu
juga enak buat kita masuk. Maksudnya fee-nya masih lumayan lah buat kita gitu tuh. Oke. Jadi mungkin ini ya bisa saya tarik kesimpulan dari eh, jawaban Mas Makbub. Jadi kalau cari yang apa standar umum itu mungkin ke GO ya Mas Makbub ya, karena dia oke karena banyak peminatnya. Terus mungkin Mas Makbub kalau ngomong sama saya pasti bilang GO itu bimbel yang apa nomor satu di Indonesia kan biasanya gitu kan. Maksudnya ya sudah Bener. banyak gitu. Banyak apa muridnya ya kan. Kita realistis aja sebagai tentor pasti gaji kita atau jam jam kerja kita tergantung dari banyaknya peserta yang ikut di Iya. bimbel tersebut. Nah, pilihan opsi kedua kalau ingin mengincar yang lebih besar bayarannya berarti cari bimbel yang mungkin hanya ada di daerah-daerah tertentu ya berbeda-beda ya Mas Mabuk ya maksudnya tiap daerah kalau di Malang itu seperti yang disebutkan Mas Mabuk bimbel apa Mas Mabuk? After school itu ada gitu tuh. Ya, Itu after school. lumayan Nah, bagus gitu. sampai 150 Kak per jamnya gitu tuh. Ya karena Ya, batu 100. gitu. Oke. Ya. Jadi cari bimbel yang mungkin tidak ada di semua kota, tapi dia bisa punya koneksi ke sekolahan-sekolahan yang memang segmen Profesional. peserta didiknya itu memang untuk orang kaya ya, orang mampu Oke, gitu. benar, Jadi benar, benar. pasti nanti otomatis bayaran tentornya itu akan juga tambah Benar. tinggi, tambah besar. Oke, Oke, benar, Mas Kak. Mabuk, mungkin saya tanya dulu. Kalau di after school sama di GO, standar untuk tentornya itu sebenarnya lebih ketat yang after school atau GO sebenarnya? Kan kita GO. bicara ini ya. GO pasti. Oh, Kenapa? Karena kan gini Kak, GO itu sudah lama, kan ya. Jadi kayak prosedur kemudian standarisasinya itu kita bahkan ada standarisasi penulisan. Kak, misalkan nulis judul itu harus warna biru, kemudian nanti dikotaki warna merah dengan bayangan di belakang itu di atas gitu tuh Kak. Terus kayak misalkan rumus itu harus kita kotakin merah dengan penulisan hitam. Jadi emang ada standar penulisan, kemudian standar mengajarnya. Jadi ada leading, pacing, kemudian sama nanti closing itu emang harus ada gitu tuh. Nah, sedangkan kalau kayak bimbel kayak misalnya after school kan masih belum besar dan cuma ada di Malang. Itu gak se gak seketat itu gitu standar cara mengajar dan penulisannya. Dan kemudian juga soal pun kalau di Geo itu kan masih sudah ada pengembangan soal. Jadi tim pengembang soal itu mereka nggak ngajar gitu ya. Jadi emang dipilih dari pengajar harian yang sudah ya yang diseleksi kan ya, yang sudah diseleksi. Jadi mereka itu hanya digaji buat untuk menjadi tim pengembang soal. Nah, sedangkan kalau masih kecil misalkan seperti after school atau yang lainnya, itu mereka masih bekerja sama sama platform lainnya Kak, misalkan Pahamify kemudian gitu Kak. Jadi kayak yang mereka yang cuma nyiapin soal doang tidak menyiapkan bimbelnya gitu. Jadi masih kerja sama-sama itu gitu. Nah, untuk gimana sih bisa gabung sama bimbel GO ini Kak? Jadi saya bacakan juga nggak apa-apa ya Kak Rehan? silakan ya. Ya, itu sama saja kayak kemarin Kak. Jadi emang ada tes, kemudian micro teaching, kemudian wawancara seperti itu Kak. Jadi tesnya itu tes SMA sih, nggak yang sesusah itu gitu tuh. Kecuali Sih. kalau misalkan lebih-lebih kalau misalkan Saman punya kenalan aja kak gitu. Jadi kalau misalkan Saman sudah punya kenalan sana, kayaknya lebih nggak melihat ini ya. Karena dari pengalaman sendiri itu ada temen itu nggak terlalu ini gitu. Bener nggak cuma 20 soal yang bener cuma 10 gimana itu sudah masuk. Nah, gimana cara cara ngatasinnya? Mungkin dari nanti masuknya itu nanti bakalan di SMH, SMTH setiap hari sama ngerjakan soal setiap hari gitu biasanya kak gitu. Jadi kalau sudah kenal aman, masuk dulu tidak apa-apa gitu tuh. Iya, tapi mekanisme dia tidak apa ditolak nanti kan tidak diberikan jam ya, Bu ya. Iya bener. Sepertinya. Jadi tergantung ya. Jadi kalau emang nggak puas dan nggak ini nggak dapat jam Ya, gitu tuh. ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, ini juga perlu saya tanyakan ke Mas Mambu tadi, saya sambungkan karena saya itu salah satu orang yang gagal berkarir di tentor ya, tentor bimbel gitu. Karena saya kan basicnya memang belum pernah pegang sekolah gitu, tidak pernah ngajar bimbel di sendiri gitu, mandiri ya. Jadi belum banyak materi yang benar-benar saya kuasai, maksudnya harus dipersiapkan. Karena kalau bimbel freelance ini ada yang namanya, anu ya Mas Mambu, apa? Bimbingan saat di luar kelas. Jadi saat mereka Iya, punya PR di bawah. Nah, itu tambahan. Oke. bagi saya itu sangat kesulitan ya, sangat kesulitan. Jadi gitu. Jadi tantangannya memang kalau menurut saya jadi tentor itu lebih lebih
lebih menantang ya. Tapi ya Iya, gajinya jadi kalau lumayan misalkan daripada kena honorer. soal, nggak benar. Jadi kalau misalkan kena soal yang dari gurunya itu sudah anak, ada guru yang S2 matematika murni, biasanya soalnya itu lebih susah gitu tuh. Jadi kalau misalkan soalnya itu bukan dari kita, soalnya dari siswa, ya kita harus bisa nyiapin jawaban yang, karena kan tujuan mereka kan harus benar. Ada tentor yang ngasih jawaban salah, gak dapat 100 langsung dikonfirmasi ke kacapnya gitu tuh nanti bakalan gitu. Kemarin Nah, ada itu. kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman. Tantangannya memang besar, apalagi tadi ya yang di DO itu. Jadi gitu. Kalau misalkan mungkin teman-teman biar gak terlalu kaget, mungkin eh, belajar dulu ya Mas Mahbub ya dari bimbel-bimbel yang masih mungkin bisa dibilang lebih lebih kecil ya. Jadi biasanya di situ memang lebih akan apa lebih bisa belajar banyak lah untuk standar dari tentor itu. Nanti kalau sudah top baru coba ke Geo. Tapi kalau sudah se mumpuni Mas Mabub ya, ini perlu saya jelaskan dulu. Mas Mabub ini berbakat ya teman-teman ya. Jadi maksudnya dia itu penguasaan materinya itu bagus ya, di MTK. Jadi makanya dia survive-nya bisa dibilang kayak gak menghadapi apa rintangan gitu karena Mas Mabub sendiri sudah anu. Ngadepin rintangan kok Kak gitu. Iya, iya, iya. Ada rintangannya. Jadi gitu. Jadi ini oke. Bagaimana Mas Mas siapa tadi? Oh, ya Mas siapa tadi yang tanya? Oh, Mbak Dina ya. Bagaimana Mbak Dina? Apakah dan oh mungkin ini Mas Mabuk opreknya apakah ada oprek tiap anu tiap tahun gitu untuk KO ini? Oh, tergantung ini, tergantung karena kan ada yang resign, ada yang gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Nggak, kadang 1 tahun sampai ya 3 kali gitu Kak. Gitu. Jadi Oh, fleksibel. Jadi pantaunya dari official GO-nya sendiri, dari Instagram. Instagram atau juga bisa di website gitu? IG, IG biasanya. Gitu. Karena kan setiap IG. ini punya IG gitu tuh. Oh, IG Punya regional cabang berarti tuh ya. punya IG semuanya. IG. Oke, oke. Gitu. Jadi ya dipantau lewat situ ya, teman-teman. IG. Tapi akan lebih A1 lagi kalau misalkan punya koneksi ya, Mas Mahbub ya. Bener Kak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan baru ya dari Mbak Dina. Izin bertanya. Jadi saya lulusan S1 tahun 2024-2025. Setelah lulus saya mengajar di swasta untuk itu saya ditawari masuk Dapodi. Tapi saya masih menunggu PPG Prajabatan yang katanya bulan September dibuka. Ternyata sampai sekarang belum dibuka ini. Semisal saya masuk Dapodi tahun ini, apa bisa kemungkinan terpanggil PPG Daljab ya Mas? Takutnya saya sudah masuk Daljab, ya udah tidak ada PPG Daljab juga nggak bisa ikut. Ini Mas mau bilang. Oh, oke oke. Mas Rofiki, apakah mau jawab terlebih dahulu dari pertanyaan ini? Mas Raihan aja udah. Oke, oke. Jadi begini Mbak Dina ya. Dari pengalaman saya pertama dulu ya, teman-teman pajak itu banyak juga kok yang dari eh, dan atau istilahnya sudah mengajar ya, sudah mengambil honorer, tapi akhirnya jadi prajab. Nah, itu sebenarnya bisa sih, Mbak. Nanti maksudnya kalau memang eh, mau nyoba jadi honorer dulu, terus terus kalau ada pembukaan ikut PPG Prajab itu bisa, bisa banget. Nah, pertanyaannya kan ini rekomendasi ini saya jelaskan teknis dari Dapodik dulu ya. Dapodik itu walaupun Mbak masuk misalkan punya SK nih tahun 2025 ya, 2025 misalkan bulan Juli misalkan ya dari tahun kemarin sesuai tahun ajaran baru biasanya ya atau tiap semester. Nah itu bisa masuk Dapodi setelah 2 tahun ya Mbak, setelah 2 tahun masa kerja. Jadi eh, apa yang dibilang operator akan dimasukkan ke Dapodik itu pun itu sebenarnya menunggu 2 tahun. Nah, cuman ya gini ya, saya gak tahu ya Mbak Dina, ini yang eh, sekolahnya itu apakah sekolah swasta yang bagus, bagus dalam artian banyak siswanya, atau sekolah swasta yang yayasan yang
mohon maaf ya ala kadarnya karena ya, berdasarkan pengalaman saya biasanya operator itu bilang seperti itu cuma ingin mengiming-imingi guru gitu ya. Jadi hati-hati. Maksudnya jadi biar Mbak itu terbelenggu di sekolah sana, akhirnya Mbak itu gak mau keluar gitu, gak bisa keluar. Jadi Mbak sangat royal gitu, maksudnya seperti itu. Dengan gaji yang minim gitu, dengan harapan akan jadi dapodik seperti itu. Jadi selama Mbak ngambil honorer, tetap buka pikiran bahwa saya harus apa ya, mencari peluang terbesar gitu. Kalau peluangnya untuk fresh graduate ya PPG. Nah, sambil menunggu PPG Prajab itu ya kita gak apa-apa honorer dulu gitu. Selama dia tidak memberikan kontrak, ambil aja, Mbak, seperti itu. Tapi kalau ngasih kontrak, nah itu mungkin ya kita nggak bisa ngelanggar kontrak kan nanti ada penalti ya gitu. Jadi gitu. Karena jujur ya, jujur dari saya sendiri pun eh, membaca kebijakan pemerintah itu belum jelas masih. Maksudnya apakah perajab ini akan ada ya? Sebelumnya kan ada berita bahwa Serdik itu akan diserahkan di S1 gitu. Ada godok godok peraturan kayak gitu, tapi ternyata kayaknya gak jadi lagi deh gitu. Jadi harus PPG gitu. Nah, apakah bisa daljab? Nah, gini, untuk daljab itu sistemnya itu adalah yang diutamakan yang lebih tua dulu. Nah, Mbak ini kan anggapannya honorer baru gitu ya, honorer baru. Jadi eh, kemungkinan akan diantrikan atau didaftarkan terakhir-terakhir gitu, baru ke bagian kuota seperti itu. Jadi memang agak apa bisa dibilang kurang recommended ya. Tapi dalam kenyataan praktek lapangannya bisa juga kok, maksudnya baru daftar bisa kepanggil daljab gitu. Karena menurut saya di swasta ini masalah operator itu berbeda-beda tiap sekolah gitu. Jadi ada yang sekolah bisa apa kayak gercep gitu daftarin guru honorernya untuk masuk daljab gitu. Ada yang enggak gitu. Nah, jadi akhirnya walaupun sudah banyak honorer yang lebih tua gitu ya, maksudnya ya di dalam eh, satuan pangkalan data, tapi bisa kok bisa terjadi guru baru itu honorer maksudnya 2 tahun gitu ya, itu bisa kepanggil gitu. Jadi seperti itu Mbak Dina. Jadi tetap rezeki-rezekian ya, bisa dibilang rezeki-rezekian, hoki-hokian gitu. Mungkin Mas Mambu mau nambahin. Nah, ini Iya coba cuma deh. ngasih garis itu ngasih kesimpulan aja sih Kak. Jadi kalau misalkan sama nanya terkait rekomendasi terkait masuk Dapodik itu karena ini ya. Jadi kakak saya itu dia itu baru daljab itu sudah berapa tahun gitu itu. Jadi kalau misalkan Saman baru masuk sekarang, takutnya lebih duluan prajabatan kalau 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 ada pembukaan prajabatan daripada daljabnya gitu tuh. Karena kan daljab tuh masih nunggu antrian-antriannya mungkin sebanyak itu kok Kak gitu. Jadi benar kata Kak Raihan kurang recommended buat masuk Dapodik ya Kak gitu. Iya, karena antrian itu. Tapi ini ya Mas Iya. Mambu, repot ya. Jujur ya, di tahun ini tuh kalau bagi saya, POV saya itu lulusan yang sangat tidak enak. Kenapa? Beda dengan PPG tahun kita ya Mas Wabu, Mas Rafiq itu karena alokasi kuota PPG itu banyak di prajabatan atau guru Iya. tertentu. Calon guru. Nah, sedangkan tahun ini itu PPG alokasi kuotanya terbesarnya itu di guru tertentu. Dalam artian ya dalam jabatan gitu. Jadi nanti misalkan Mbak Dina ini mau nyoba apa mau fokus ke PPG Prajabatan itu harus benar-benar dipersiapkan gitu karena apa saingannya sangat banyak mempersaingkan kuota yang sedikit gitu maksudnya ya karena lebih sedikit karena kuotanya bagaimana Mbak Dina mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mungkin tanya juga. Oke jadi semoga bisa anu ya apa menjawab ya jadi nah, tergantung keberuntungan. Ini dari
Mbak Widyasari, temanku PPG Praja gelombang 2 2005 juga, lulus dan job saat ini. Jadi betul. Oh, jadi temannya itu ikut Prajab juga ya? Ya, Mbak Widya ini. Yang membuat seperti itu tuh faktor keberuntungannya itu tergantung itu apa operator menurut saya. Oh, bisa gitu ya. Bisa gitu ya Mas Abu ya, Mbak. Ini Mbak, kasus yang unik ya menurut saya. Baru kita dengar gitu. Jadi Prajab dulu baru Daljab gitu. Karena memang banyak guru itu ya honorer dulu, dia itu gak dapat panggilan, akhirnya prajabatan gitu ya menurut ya. Ada teman-teman yang seperti itu biasanya. Ya, gak tahu ternyata harusnya datanya sudah terputus ya, harusnya di situ ya. Maksudnya sebagai honorer gitu. Ternyata masih bisa terpanggil lagi gitu. Gitu. Oke, ini pertanyaan baru dari Mas Andi. Sin bertanya, Kak, saya PPG gelombang 1 2025. Sebelum lulus di ujian tertulis itu apakah menunggu atau bisa? Oh, oke. Mungkin ini Mas Rofiki mau jawab dari pertanyaan dari Mas Andi. Baik, terima kasih. Ini dari Mas Andi Sriwangi. Izin bertanya Kak, saya PPG gelombang 1 2025 untuk teman yang belum lulus di ujian tertulis itu apakah menunggu PPG Prajab atau bisa ikutin PPG Daljab Kak? Oke, baik, terima kasih. Kalau di sebelum-sebelumnya yang saya tahu, kalau PPG Prajab yang masih belum lulus baik di ujian tertulis maupun di wawancara ya, itu biasanya ngikut di tahun selanjutnya atau di gelombang selanjutnya. Nah, jadi kalau ada yang masih belum lulus itu biasanya eh, diikutkan sama pihak universitasnya itu di gelombang selanjutnya seperti itu. Jadi tetap menunggu PPG Prajab selanjutnya seperti itu. Kalau bisa ikut ujian di PPG Daljab atau tidaknya, kalau dari saya kurang tahu ya, eh, masih belum tahu tentang hal itu, apakah boleh ikut Daljabnya atau tidak. Tapi setahu saya kalau belum lulus di bagian tes tulis atau tes wawancara di akhir PPG Prajab itu biasanya ikut di PPG Prajab gelombang selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja sih. Oke, izin anu ya mengulang ya. Jadi memang eh, harus apa? Jika tidak lulus itu atau jadi retaker istilahnya. Jadi ya menunggu PPG Praja berikutnya eh, karena beda data ya menurut saya ya teman-teman. Jadi Prajab dan Darjab itu beda data. Jadi maksudnya tidak bisa cross gitu. Sejauh ini tidak ada kasus yang eh, tidak i- tidak lulus Prajab diikutkan ujian Darjab gitu. Tidak ada setahu kami. Jadi memang harus menunggu prajabatan berikutnya seperti itu. Platformnya juga beda kakaknya. Itu saya lihat punyanya kakak itu eh, yang Daljab itu emang beda banget sama yang Prajabatan. Jadi kalau misalkan ujiannya itu ya pasti eh, nunggu PPG selanjutnya. Kecuali ada kebijakan baru dari pemerintah kan gitu kan Kak gitu. Iya. Jadi kalau dari kita sendiri nggak bisa nentukan kalau ini kita cuma bisa jawab kalau itu nggak bisa kita nggak bisa ikut ke ujian PPG Daljabnya Kak gitu. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terkait ini. Jadi bagi teman-teman yang menjadi retaker, semoga bisa lulus di gelombang berikutnya ya. Karena eh, cukup mengerti kesedihannya, karena apalagi PPG ini belum belum ada hilalnya yang bisa dibilang untuk pembukaan pajak tahun apa gelombang berikutnya seperti itu. Jadi sangat tidak enak pasti perasaannya. Ya karena ini kebijakan pemerintah sekarang itu masih mengutamakan
derajat gitu teman-teman. Mungkin izin menambahkan dari yang tadi ya. Eh, Mungkin dari Mas Andi ya. Mas Andi mungkin nanti bisa sering-sering komunikasi dengan pihak universitasnya. Semisal nanti masih lama tidak buka prajabnya, mungkin bisa dikonsultasikan gimana tindakannya atau gimana tindak lanjutnya atau apa yang harus dilakukan mungkin ya. Harus dilakukan karena kan ini masih tidak menentu prajabnya akan dibuka lagi atau udah stop di tahun ini gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, oke teman-teman untuk jika ada masih pertanyaan silakan bertanya. Kami tunggu selama 2 menit ya. Jika tidak ada pertanyaan, kami anggap sudah cukup untuk Zoom hari ini. Silakan untuk ingin bertanya. Terus ini ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan tanya di grup besar. Karena grup itu memang dibuat untuk kita saling berbagi gitu. Saya salut dengan teman-teman yang sangat apa maksudnya tidak mau membuka pembicaraan di luar topik gitu. Mungkin akhirnya tidak mau chat itu karena seperti itu ya, tidak mau membuat topik di luar grup gitu. Tapi nggak apa-apa, misalkan mau tanya nggak apa-apa. Ya, kecuali mungkin pesan spam ya, pesan spam ya, itu mungkin akan kami hapus gitu ya. Cuma punishmentnya ya dihapus gitu, agar lebih tertib. Cuman selebihnya kalau ingin bertanya gitu, nggak apa-apa. Tanyakan saja di grup. Kami terbuka untuk semua pertanyaan. Maaf, oke, maaf Kak juga Kak. Oke, Pak Andi, saya dapat info dari PTK saya katanya. Dengan adanya. Oh, oke oke bagus. Kalau seperti itu tuh ya eh, lebih baik lagi Kak. Berarti memang harus apa, dijaga komunikasinya ya, agar maksudnya aspirasinya dari teman-teman retaker itu tersampaikan gitu dan LPTK itu bisa mengusahakan ujian secepat mungkin. Bagus bagus. Oke, teman-teman, silakan dengan bertanya. 1 menit lagi. Jadi semangat teman-teman untuk mencari pekerjaan terutama ya, untuk mencari penghasilan karena memang P3K masih belum buka. Tahun ini hanya buka kejaksaan dan nakes kalau nggak salah. Jadi teman-teman yang memang untuk mempersiapkan P3K, saran saya jangan ngikutin TO yang hari ini gitu karena takutnya berbeda konteks permasalahannya dengan yang guru gitu kan. Karena fokusnya ke kejaksaan dan nakes. Kalau mau beli TO itu cari paket yang sudah sebelum-sebelumnya gitu. Tuh. Apalagi kalau tentang teknis ya, tentu beda sudah teknisnya kejaksaan itu yang guru. Oke, teman-teman sudah 1 menit berlalu, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau begitu kami anggap cukup ya. Kami anggap cukup, kami tutup sesi diskusinya. Terima kasih ya teman-teman sudah join pada Zoom hari ini, sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di Zoom hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan kami ingin meminta maaf juga apabila dari kami ada salah kata dan salah sikap kepada teman-teman. Kami mohon maaf. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman.